hari ini? Sehat atau ada yang lagi sakit? Sedih kenapa Mbak Dea? Anak kecil nggak boleh galau-galau. Kenapa? Meninggal. Kasihan. Nanti ibu beliin peliharaan baru ya. Ya, kucing. Anak-anak udah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa Mbak Dea? Nanti yang belum sarapan, jam istirahat kita sarapan bareng ya. Dapat kok, tenang. Oke, sebelum mulai ibu absen dulu ya. Mbak Jua, Mas Udin, Mbak Dea, Mbak Yasmin, Mbak Ais, Mas Wildan. Oke, hadir semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, ibu mau tanya nih. Kalau kalian habis jajan, itu sampahnya kalian buang kemana? Ayo. Di tempat sampah. Nah, yang benar itu buang di tempat sampah ya teman-teman. Gak boleh dibuang ke teman. Gak boleh, itu nanti kita bahas. Nah, di sini ada masalah yang ditimbulkan dari sampah. Ayo, siapa yang bisa bacain atau bisa jelasin tentang masalah yang ditimbulkan dari sampah? Siapa yang bisa? Nanti ibu kasih hadiah. Coba Mas Udin. Itu lingkungan kotor. Iya, betul. Banyak orang yang kotor sembarangan. Iya. Itu bau tidak sedap, itu membuat baunya semakin kemana-mana. Iya, betul. Lalu? Terus saluran mampet, banyak orang yang membuang sampah di selokan, di sungai. Terus menyebabkan banjir kalau membuang sampah di selokan dan sungai. Iya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Mas Udin. Yeay. Jadi benar sekali, masalah yang ditimbulkan dari sampah itu lingkungan menjadi kotor, bau yang tidak sedap karena sampahnya menumpuk, salurannya ini bisa mampet sehingga menyebabkan banjir. Jadi teman-teman kalau misalkan buang sampah itu di tempat sampah, jangan di selokan. Nanti apa? Kenapa tetangganya? Jangan, nanti kalau buang di sungai itu salurannya bisa mampet sehingga menyebabkan apa ini? Nah, betul. Pintar. Nah, selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari sampah. Ini gambar apa? Ayo. Kaca pembesar. Ya ini. Nah, iya, ini tuh nyamuk. Karena buang sampah sembarangan, nyamuk ini bersarang sehingga menyebabkan penyakit. Nanti kalau misalkan kalian buang sampah sembarangan, itu banyak nyamuk sehingga kalian bisa jadi sakit. Lalu itu airnya tersumbat, jadinya hidupnya nggak nyaman, bisa jadi nanti apa? Iya, banjir. Kenapa? Dulu pernah sakit itu. DBD. Iya, itu berarti Gara-gara? sampah yang dibiarkan di lingkungan rumah. Iya, sampahnya itu dibiarkan menumpuk sehingga menimbulkan nyamuk-nyamuk. Jadi kamu sakit. Jadi nanti kalau buang sampah di tempat sampah ya. Oke, karena banyak dari kalian yang buang sampahnya masih sembarangan, maka dari itu kita akan belajar mengenai bank sampah. Siapa yang tahu bank sampah itu apa? Ada yang pernah dengar nggak? Ayo, apa Mas Udin? Tempat untuk mengumpulkan sampah. Betul. Lagi-lagi? Untuk membuang sampah. Jadi bank sampah itu adalah tempat untuk mengumpulkan dan memilah sampah agar bisa didaur ulang dan bisa menghasilkan nilai jual. Ini contohnya kayak gini. Ini kan ada botol dan kardus-kardus kayak gini.
itu nanti dipilah sesuai dengan jenisnya, terus dibawa ke bank sampah. Dari bank sampah kita ini menghasilkan uang, begitu. Berarti bisa jadi uang ya Ibu? Iya. Mau sampah dari bank sampah. Iya kan, mengumpulkan sampah dulu. Habis itu baru kita pilah-pilahnya sesuai dengan jenisnya, lalu kita ke bank sampah. Dari bank sampah nanti kita bisa menghasilkan uang. Jadi kayak gini, botol atau plastik ke bank sampah, lalu didaur ulang dan bisa bermanfaat kembali. Kayak gitu juga. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, lanjut ya. Sebelum ke bank sampah, kita itu harus memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Siapa yang tahu sampah itu ada berapa? Berapa jenis? 2, apa aja? Betul. Jadi sampah ini ada 2 ya anak-anak, betul. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Biasanya sampah organik ini tempat sampahnya itu warna hijau kayak di depan kelas. Kalau anorganik ini warnanya biru. Contohnya organik itu sisa makanan, daun, ranting. Sifatnya itu mudah busuk, bisa menjadi pupuk alami. Nah, yang biasanya didaur ulang itu sampah anorganik kayak gini, ada botol, ada plastik, ada kaleng, dan kertas-kertas. Siapa yang tahu jenis-jenis contoh dari sampah anorganik selain ini? Ayo, apa? Plastik Ibu. Salah, plastik itu anorganik. Cangkang telur. Iya betul, cangkang telur. Ayo, siapa lagi? Mas Udin? Masih bingung? Iya, sisa makanan kalau organik. Ayo, apa? Botol bekas itu anorganik, Mas Udin. Kulit buah. Iya, kulit pisang. Ayo, apa lagi? Halo. Tulang ayam. Tulang ayam, betul. Apa lagi? Sayuran. Sayur-sayuran, sisa sayur, ya itu masuk ke sampah organik. Terus sampah organiknya apalagi selain ini? Yang bisa didaur ulang apa? Plastik yang tadi. Kaca, plastik bisa. Terus popok bayi bisa juga. Popok bayi itu masuknya ke sampah organik. Kain, iya bisa sampah anorganik. Apalagi? Apa? Satu-satu. Kaca ini masuk ke sampah anorganik, betul. Siapa yang masih bingung? Sudah? Lanjut ya. Apa? Sudah paham? Kita lanjut ya. Nanti ibu tanya. Hah? Iya, nanti. Udin nggak boleh berisik. Teman-teman lagi mendengarkan ini, lagi belajar. Lalu di sini selanjutnya ada cara menjadi pahlawan sampah. Ini tuh langkah-langkah untuk ke bank sampah. Yang pertama ada pisahkan. Jangan campurkan sampah organik dan anorganik di rumah. Jadi kita memilah dan memilih sampah sesuai dengan jenisnya yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua ini masukkan, buang ke tong sampah sesuai warnanya. Warna hijau itu biasanya untuk sampah organik, sedangkan warna biru itu biasanya untuk sampah anorganik. Lalu yang terakhir ini setorkan ke bank sampah. Bawa sampah-sampah yang kalian sudah kumpulkan ini ke bank sampah dan akan menghasilkan uang. Berarti di rumah itu kita harus sediain buat tempat sampah. Iya, harus menyediakan. Biasa kayak gitu ya. Tapi di rumah saya loh, tempat semuanya cuma satu. Nanti kita bikin bareng-bareng aja, kita DIY. Mau? DIY. Enggak. Dari apa ya? Dari Botol. iya boleh, yang kecil-kecil itu. Dari galon.
Galon itu loh, galon le mineral yang gede, itu nanti dipotong bisa jadi tempat sampah. Iya boleh. Mesin cuci Bu. Mesin cuci, diapain mesin cuci? Nggak bisa itu, kan masih bermanfaat. Lalu sini ada manfaat menabung di bank sampah, yang pastinya lingkungan itu akan menjadi bersih, lalu menghasilkan uang, dan volume sampahnya itu berkurang. Berarti kalau kita bisa tahu mana sampah yang organik Dan anorganik ya. itu kita bisa menjaga lingkungan bersih biar bersih gitu ya. Iya, lingkungan bersih itu biar kita itu nggak terserang penyakit kayak gitu. Penyakit apa saja itu Bu? Biasanya apa? DBD kayak gitu, gatel-gatel, DBD. Iya, sakit perut, diare. Ya, Sekarang ibu mau tanya, apa? gimana caranya? Gimana langkah-langkah untuk ke bank sampah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya. Apa, Mbak Ais? Mengelola sampah dulu, mengolah sampah. Iya, betul. Iya. Itu dimasukin ke tempat sampah, Iya. lalu disetorkan ke bank sampah. Betul. Siapa yang mau nambahin lagi? Mas Udin. Ayo Mas Udin. Ngantuk Bu. Kok ngantuk? Cuci muka dulu. Ayo, apa sebutkan? Aku aja Bu. Coba ayo Mbak Dea, apa? Cara apa tadi Ke bank sampah ya, langkah-langkahnya kayak apa? Kita memilah-milih dulu mana Iya. yang perlu dibuang, organik sama anorganik Iya. dipisah dulu, terus dibawa, terus dibuang ke tempat sampah gitu. Lalu Sudah. kurang tepat, dikit lagi. Apa ya? Saya Ayo Mas Udin. didaur ulang Bu. Iya, didaur ulangnya kemana? Ke homemade. Homemade ke bank sampah. Mas Udin ngantuk ya? Iya bro ngantuk. Cuci muka dulu. Lanjut. Coba sebutkan apa manfaat dari kita. Coba sebutkan manfaat yang kita dapat kalau kita membuang sampah, memilah sampah, dan menukarkan ke bank sampah. Buat jadi bersih. Ya betul. Ya Sampah menjadi berguna. betul. Ada sarang penyakit. Betul. Tidak terjadi banjir. Betul sekali. Terus siapa yang mau tanya? Udah paham belum? Ini Udin mau tanya. Udin mau tanya apa Mas Udin? Itu kalau yang nggak bisa didaur ulang itu dibuat apa? Kalau nggak bisa didaur ulang, ini. Nah, ini kan yang nggak bisa didaur ulang. Ini kan didaur ulang menjadi bank sampah. Kalau yang sampah organik ini nanti bisa jadi pupuk alami, kayak gitu. Jadi apa? Bisa jadi kerajinan tangan, kayak apa ya, tutup botol yang diwarnain itu juga bisa. Itu kan bisa menghasilkan uang. Kalau yang pupuk itu tidak menghasilkan uang juga. Kan iya, bisa dijual juga sebenarnya, pupuk alami kan itu. Iya. Jadi botolnya itu bisa dibuat untuk pot bunga. Iya betul. Nah, botolnya itu buat pot bunga
sampah organiknya buat pupuk alami seperti itu. Paham Mas Sudin? Paham, insya Allah. Ayo sekarang Mas Wildan. Ini pertanyaan, berarti kalau yang organik itu nanti sampahnya bisa dikubur apa enggak? Bisa. Bisa. Itu bisa jadi pupuk alami juga. Soalnya sampahnya ini mudah terurai. Seperti itu. Berarti kalau yang anorganik itu nggak bisa terurai, nggak bisa dikubur. Iya, susah terurai, makanya kita daur ulang gitu. Sudah paham Mas Wildan? Ya, Oke. Siapa yang mau tanya lagi? Ibu kasih hadiah sesuatu nanti. Kan aku udah tanya itu Yasmin sama Najwa nggak mau tanya. Ayo. bisa juga. Saya sudah paham. Sudah paham, makanya diam. Tapi kayaknya Najwa males ini. Malas apa? Ini dia yang males. Dari tadi dia jawabnya salah terus. Iya ya. Iya, kenapa? Katanya pupuk itu dari kotorannya hewan. Ini kok dari sampah? Iya, pupuk itu bisa dari kotoran hewan, tapi ini kan kita mengolah sampah. Kalau dari sampah organik ini, kita bisa ngolah ini kayak kulit-kulit buah, semuanya itu bisa jadi pupuk alami seperti itu. Berarti organik itu makin lama kalau didiamkan itu nanti kan bisa membusuk gitu ya. Iya, betul. Nanti jadi pupuk alami gitu. Iya, tapi harus diolah juga biar nggak membusuk. Kalau membusuk kan nanti jadi sarang penyakit kan, jadi nyamuk. Nanti kamu bisa DBD lagi. Seperti itu. Bank sampah itu harus ada di rumah atau kayak di desa gitu. Gini, biasanya kalau di rumah itu cuma memilah sampah dulu. Biasa kalau bank sampah itu ada di setiap desa atau setiap kelurahan kayak gitu. Jadi dari beberapa rumah nanti ke bank sampah, disetorkan ke bank sampah, dari bank sampah nanti didaur ulang dan bisa menghasilkan uang buat kamu jajan. Kan lumayan ya? Seru ya Ibu. Berarti Iya. bukan hanya kita belajar cara memilah-milah sampah tapi juga nanti dapat uang. Iya betul, nanti kita dapat uang, uangnya bisa buat kamu jajan. Oke, udah paham? Ini tadi manfaatnya sudah. Lalu nah, di sini sampah itu harus dipilah. Lingkungan kita bisa menjadi bersih dan kita bank sampah ini bisa semakin maju dan kita pun senang karena menghasilkan uang. Sudah paham semua anak-anak? Oke, sekarang Ibu mau tanya. Bank sampah itu apa sih? Ayo, satu-satu coba. Satu-satu coba. Ayo Yasmin. Mengumpulkan sampah biar bisa menjadi uang. Betul, ayo Mbak Is. Tempat mendaur ulang sampah. Betul, ayo Mas Wildan. Tempat mengumpulkan sampah biar bisa didaur ulang. Betul, ayo Mas Udin. Jangan ngantuk Mas Udin. Tempat untuk memilah sampah Memilah sampah sesuai apa? sesuai organik dan anorganik. Iya betul. Ayo Mbak Dea. Tempat membuang sampah serta memilah-milih mana yang organik, mana yang Anorganik, betul. Ayo Mbak Jua. Tempat untuk mendaur ulang sampah akan menjadi barangnya bermanfaat. Betul sekali. Oke, sudah paham semua anak-anak?
Jadi nanti tugas untuk minggu depan kita ini mencoba memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nanti kita bikin tempat sampah, ya. Mau kuis dadakan? Boleh. Kuis apa ya? Oh enggak, biar nggak ngantuk. Nyanyi dulu gimana? Nyanyi apa maunya? Tepuk semangat kayak gimana? Coba Mbak Dea maju. Boleh, ayo. Ayo tepuk semangat kayak gimana Mbak Dea? Nanti tepuk semangat. Semangat. Oke, ayo teman-teman ikutin ya. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Terus habis itu kita mau nyanyi enggak? Nyanyi apa maunya? Udin katanya bisa Udin. Nggak bisa, Bu. Nah itu justru karena nggak bisa nyanyi, makanya biar bisa nyanyi. Saya nggak mau nyanyi karena sepatu saya rusak, Bu. Oh sepatunya rusak. Iya. Ini kamu nggak pakai sepatu kenapa? Sepatu saya rusak. Ini nggak rusak. itu kamu iri sama dirimu. Mau lihat tadi yang Yang apa? Yang ini? ya itu Bu. Iya kenapa? Iya. Nah, gimana sih Bu, aku mau tanya masalah sampah. Kalau semisal baunya tidak sedap itu kita harus ngasih parfum atau gimana Bu? Enggak ya Mbak Dea. Jadi kalau bau tidak sedap itu kan karena sampah yang menumpuk, sampah yang dibiarkan menumpuk kayak gitu. Yang Jadi ada airnya tadi Bu. iya biasanya kayak gitu. Makanya setiap sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Lalu dari tempat sampah kita harus buang lagi, setorkan ke tempat yang lainnya, tempat pembuangan sampah yang besar. Iya begitu. Kan aku lewat itu tempat Coba kayak apa? Itu kopros, Bu. Kopros. Kopros. Ini apa ya? Kamu ya buang sampah, tadi katanya buang sampah ke temannya. Bukan, itu Yasmin, itu Bu kopros. Oh enggak itu. Sepatuku rusak. Sudah paham Mbak Dea? Lalu apa yang mau ditanyakan lagi? Ya. cara biar saluran nggak mampet itu kan kita udah membuang sampah di tempatnya tapi kayak masih mampet, kayak ada bekas itu loh Bu. Kalau rumput udah di apa itu Pangkas? Iya dipangkas itu langsung dibuang ke situ. Saluran. Jadi kan mampet salurannya, kan katanya bisa busuk kan Bu. Kok Iya. kok enggak ya Bu? Gimana? Soalnya sebentar. Nah, itu kan sampah termasuk sampah apa? Hayo. Kalau rumput organik Bu. Betul. Tong hijau. Sisa makanan, daun dan ranting rumput-rumput itu kan sampah organik kan. Jadi kalau misalkan sampahnya di rumputnya tadi dipangkas, terus habis itu dibuang ke saluran air, itu nggak langsung busuk. Gitu, jadinya saluran airnya itu mampet kayak di. Nah, saluran ini mampet. Kan banyak sampah ya di sini. Saluran itu mampet, terus saluran mampet bisa jadi banjir kayak gitu. Iya, apalagi? Sudah Ibu. Sudah paham? Sudah. Oke. Nah, tugasnya minggu depan itu kita akan mempraktekkan cara memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Itu kita minggu depan anak-anak bawa tempat buat sampah.
nanti kita mempraktekkan ini sampah organik dan sampah anorganik. Lalu kita mempraktekkan ini. Paham teman-teman? Anak-anak? Iya, mau tanya apa? Sampah sendiri. Iya, boleh bawa sampah sendiri. Bawa sampah organik sama anorganik, ya. Kalau kamu misalkan sarapannya pisang, ya nggak apa-apa kulit pisangnya. Gitu. Sama bawa, ya? Berarti nanti itu kayak Bu Guru tanya ini tuh Termasuk jenis sampah apa. Terus nanti sampahnya itu dimasukkan ke sampah organik atau anorganik kayak gitu. Nanti kita pilah bareng-bareng seperti itu. Terus nanti kita bakal dapat uang nggak Bu? Iya, nanti kita coba setorkan ke bank sampah yang terdekat dari sini ya. Kalau dapat uang nanti buat anak-anak gitu. Bu, kita Ya, besok mau nyoba buat pupuk juga nggak? boleh. Nanti kalau misalkan pupuk itu kan dari sampah organik ini kan. Nanti kalau misalkan kalian ada sampah organik, kita buat pupuk alami. Nanti buat tanaman-tanaman yang ada di depan kelas ini. Bikin itu hiasan juga Bu yang anorganiknya. Iya, boleh. Dari tutup botol bisa. Iya, dari kardus bisa kita manfaatkan buat. Iya, dari ininya bisa digambar-gambar atau jadi hiasan kan bisa. Kayak gitu. Sudah paham? Iya, tanya apa? Itu termasuk sampah organik apa anorganik? Nasi. Ya. Nasi itu termasuk sampah organik karena dia makanan yang mudah busuk seperti itu. Besok bisa kita bikin pupuk. Bisa. Berarti besok kalau aku makan nggak habis bisa tak bawa. Iya, boleh. Kamu iya, tapi kalau misalkan makan berusaha dihabiskan dulu. Kalau nggak habis baru kita praktekkan. Iya, ayo Mas Udin. Apa? Sudah paham? Paham. Kalau kertas itu termasuk apa kan karena kayak kena air tuh langsung hilang. Bilang kalau Termasuk kertas itu termasuk sampah anorganik. Kayak gitu, soalnya mirip-mirip ini kertas. Contohnya plastik, botol, kaleng, dan kertas. Soalnya dia itu tahan lama dan bisa didaur ulang. Kertas itu kan bisa didaur ulang kan, jadi bermacam-macam koleksi hiasan-hiasan seperti itu. Sudah anak-anak? Oke, jangan lupa. Ya. Nanti kadang-kadang terus. Iya. Ini ganti tidur. Nggak apa-apa, ini memastikan, nggak apa-apa. Jadi minggu depan kita bawa, anak-anak bawa sampah-sampah, boleh organik, boleh anorganik, terus juga bawa tempatnya itu kayak, kan anak-anak punya di rumah ada ini nggak kayak wadah besar, iya galon le mineral itu kan bisa dipotong, itu bisa buat tempat Sampah sampah. di rumah aku tak bawa semua Bu Guru. Apa? Sampah di rumahmu? Jangan semua, nanti kebanyakan. Biar Kayak banyak gitu. nanti bisa dipilih banyak Bu. Oh, kalau sampah yang Berapa? 1, 2, 3 atau 3 aja nggak apa-apa, sesuai. setiap anorganik? Iya, nanti kalau misalkan sampah dari botol-botol kayak gitu, nanti kita masukkan ke kemana? Ke tong sampah. Nanti kita ngecat tong sampah juga nggak apa-apa. Ibu punya catnya, boleh. Nanti kita cat bareng-bareng ya. Sudah paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oh, ngantuk? Iya, habis ini pulang kok. Gue bikinnya kapan? Itu menunggu di depan. Oke, sudah ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya.